Oke, sekarang saya mau coba jelasin ke adik-adik mahasiswa di sini terkait dengan pertanyaan dari Mega minggu lalu. Pak, kenapa kita nggak bikin sama dengan aja Pak di rumusnya? Kenapa sih susah-susah kita bikin rumus VLOOKUP gitu ya untuk mencari sebuah data gitu. Jadi kan di minggu lalu kan Anda sebenarnya kan bisa aja sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Bisa aja kayak gitu. Cuma itu nanti akan membutuhkan waktu Anda untuk nyari satu persatu dan ada kemungkinan Anda bisa salah ambil data. Sebagai contoh misalnya di sini nih, Anda bikin sama dengan angka yang misalnya nih, angka yang ini, kayak gitu misalnya. Oke. Kemudian di bawahnya 1.2, oke ya. Anda bikin sama dengan angka di sini, ini 12, ini 12. Oke. Ada kemungkinan yang ketiga, misalnya Anda sedang nggak konsentrasi, ini 13 kan. Anda ambil di sini, ternyata Anda ambil yang 14 misalnya kayak gitu, atau 15. Udah salah dia. Kayak gitu. Jadi kalau bikin sama dengan kayak gitu, kemungkinan terjadi kayak gitu. Jadi kemungkinan terjadi salah itu besar, apalagi data yang Anda ambil tuh banyak banget. Ini ada kira-kira mungkin hampir 183 akun. Jadi kalau bikin satu sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan itu banyak banget waktu yang Anda butuhkan. Itu yang pertama. Kenapa seperti itu? Kemudian yang kedua, itu memudahkan untuk mencari data apabila data yang Anda cari itu nggak ngurut. Nah, ini kayak gini. Maksud saya, ini kan 11 sampai 17. Ini dia ngurut nih. Angkanya kemudian 2, kemudian dari 3. Nah, kalau di sini data itu nggak ngurut, ini dia. Dari 1 sampai 7 ngurut, tapi loncat langsung ke 11, 11.1, 11.2. Angka 2-nya mana? Ternyata angka 2-nya itu ada angka 3 yang ada sini, langsung angka 3. Oke, 3, 10. Kemudian ini jauh lagi ke bawah gitu ya. Seperti itu. Padahal di sini tuh ngurut ya, 1, 2, 3, 3, oke. Kemudian ada 4. Ini budget saya di kantor ya. 5, kemudian 6, 7, 8. Ini kan ngurut. Sedangkan kalau di sini kan enggak. Sini dari 1 lanjut ke 11. Nah, seperti itu. Jadi kalau Anda bikin sama dengan, bingung sendiri Anda nanti. Misalnya nyari angka ini, 6.1. Coba Anda cari di sini. Di mana dia gitu ya. Ini kan Anda cari dulu satu-satu. Anda cari di sini. 6.1. Oh, ternyata ini angkanya. Oh, tuh. Kebayang kan lamanya kalau Anda bikin sama dengan. Makanya sekarang kita pakai rumus VLOOKUP. Jadi kalau VLOOKUP itu gampang. Sama dengan VLOOKUP. Oke. Tinggal Anda cari ini, ingat kata kuncinya yang kita cari itu apa? Kunci itu adalah apa yang sama antara yang kita cari ini adalah apa yang harus kita isi, kemudian yang di sebelah sini adalah detail datanya. Jadi tempat kita mencari angka itu yang di sheet 2. Sheet 1 adalah yang kita harus lengkapi. Oke. Kita ingin mencari berapa pengeluaran uang kita, berapa pendapatan kita untuk tuition fee atau SPP ini. Oke. Jadi kata kuncinya adalah 1.1. Ini yang sama antara dua data tadi. Jadi 2 titik koma, kemudian Anda cari tabel array. Tabel array itu adalah yang ini, tabel yang ini Anda cari. Oke, ini dia. Oke, mungkin bawah. Oke, ingat harus diisi dengan dikunci F4. Isi di sini ya. Ini harus diingat. Kemudian titik koma. Inilah 1, 2. Ingat, data yang kita cari adalah data yang kedua dari tabel ini. Jadi kita bikin angka 2. Kemudian range lookup. Jadi range lookup ternyata true atau false. Jadi kalau dia salah, dia akan kasih angka 0 kayak gitu. Oke. Kita klik dan oke. Nah, ini keluar angkanya. Ini sekarang tinggal kita cari aja atau kita copy aja dulu sini. Copy ke sini ke bawah. Oke. Jadi kita copy aja ke sini. Nah, oke, seperti ini. Oke. Dan kita copy ke sini seperti ini. NA, nanti akan saya jelaskan kenapa NA. Kemudian di sini kita juga kalau saya sih cepatnya itu seperti ini. Oke. Seperti ini. Nah, Anda tanya, Pak, kenapa NA, Pak? Jawabannya adalah karena memang kata kunci ini tidak ada di sini. Tidak ada di sini. 3.3 itu nggak ada. Nih, 3.3 nggak ada. 3.2.
langsung ke 3.8. Nggak ada 3.3. Jadi kalau nggak ada itu dibikin NA di sini. Nggak dapat ya gitu ya. Tapi kemudian pertanyaan ini Pak, gimana caranya Pak biar nggak kelihatan NA nih Pak, jelek kelihatannya Pak. Bikin jadi nol aja. Oke, kita coba bikin di sini adalah if na. Oke, kita bikin if na. Oke. Rumusnya if na, kemudian di sini kita kasih K0. Ini kita bikin 0. Oke. Oh, jadi angka 0 ya. Nggak lagi NA. Oke. Ini 00 semua. Oke. Seperti itu. Jadi untuk bikin dia 0, yang NA itu tinggal Anda ketik rumus if na. If na dalam kurung VLOOKUP-nya sama tadi, tinggal Anda titik koma, kemudian tanda petik, kasih angka 0 di sini. Pak, kenapa harus dibikin 0, Pak? Jadi biar gampang kita nge-zoom-nya. Jadi kalau di zoom ini ada nilainya. Ini kan ada nilainya di sini nih. Ini ada nilainya. Oke ya. Tapi kalau NA tadi itu, sorry. Kalau NA tadi, kalau Anda zoom, oke, sorry. Kalau Anda zoom NA tadi itu ini dia. Oh, nggak kelihatan. Jadi yang terlihat tuh count, bukan zoom. Oke ya. Seperti itu penjelasan saya.